Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis ya, dengan topik asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis akan pulih dengan cara ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis akan pulih dengan cara ini. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis akan pulih ya dengan cara ini. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, apakah saya bisa sembuh? Pak Gito, apakah saya bisa pulih kembali? Apakah saya bisa normal kembali ya? Itu banyak pertanyaan yang senada seperti itu ya. Nah, sehingga saya jawab dalam konten ini dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih merasakan beberapa sensasi ya, itu bisa menjadi teratasi dan akhirnya menjadi membaik bahkan sampai dengan sembuh total. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis ya, sampai dengan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan ya, kepada topik kita, yaitu asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis akan pulih ya, pulih kembali atau akan sembuh ya dengan cara ini ya. Nah, ini teman-teman semua, jadi sekali lagi ini khususnya bagi teman-teman yang menanyakan ya, yang menanyakan ini apakah bisa sembuh, apakah ini berbahaya ya, kapan kita sembuh. Nah, ini simak saja ya, insya Allah nanti akan ada pemahaman baru ya, sehingga kita akan bisa merubah diri kita, akhirnya lewat perubahan-perubahan itulah kita menjadi semakin membaik. Nah, itu teman-teman. Nah, sebagai bukti bahwa gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis itu bisa pulih kembali ya, atau bisa membaik atau bisa sembuh ya, contohnya saya sendiri ya, memang saya akui ya, saya juga cukup agak lama ya, karena mengalami gangguan ini sampai dengan kurang lebih 2 tahun ya, tetapi memang yang lamanya itu proses saya mendapatkan pencerahan atau pemahaman. Tetapi setelah saya paham ya, setelah saya istilahnya
tercerahkan ya, ya khususnya dalam materi ini ya. Nah kemudian ternyata mudah juga untuk keluar dari itu ya. Nah maka dari itu ya silahkan lah ya buat teman-teman yang mungkin bertemu dengan channel ini adalah pengalaman saya yang sangat berharga ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mengalami. Maka saya bagikan kepada teman-teman, dan menurut saya beruntung ketika kita bisa mendengarkan sharing semacam ini ya, karena kita akan mendapatkan pemahaman. Nah dari pemahaman itulah kita bisa merubah sikap ya. Nah dari perubahan sikap itulah nanti kita akan membaik atau akan menjadi sembuh. Itu sebenarnya prosesnya hanya seperti itu ya. Tetapi kalau kita mungkin hanya mengandalkan obat ya, karena ini sifatnya adalah holistik ya, sifatnya adalah multifaktor ya, itu yang kadang agak lama ya. Walaupun ya sembuh juga ya, walaupun kita kadang tidak berusaha apapun ya, kalau memang istilahnya Tuhan sudah mentakdirkan kita untuk disembuhkan ya sebenarnya sembuh sih, seperti itu. Cuma kita akan lebih bisa istilahnya mempercepat hal itu ketika kita memang ikhtiar ya, ikhtiar berusaha ya. Nah itu pasti nanti akan ketemu tujuan kita, yaitu bagaimana supaya kita menjadi cepat membaik. Nah ketika kita masih belum membaik, yaitu ditandai dengan beberapa sensasi ya, sensasi yang sangat luar biasa, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, itu memang ya itu memprihatinkan sekali ya. Dulu ketika saya masih dalam posisi-posisi itu, di posisi terendah ya, mulai dari ujung rambut yang rambutnya itu mudah rontok teman-teman ya, rambutnya mudah rontok. Ketika kita habis tidur itu di bantal juga banyak yang tertinggal, kemudian ketika kita sisiran juga banyak yang ambrol rambutnya, itu seperti itu. Nah belum yang kepalanya selalu berat, selalu pusing, selalu keliengan, itu harian seperti itu teman-teman ya, ketika waktu itu belum paham tentang gangguan ini ya. Kemudian yang mata juga kadang berkunang-kunang, bergelombang, kadang buram ya, itu juga biasa ya. Telinga berdenging ya, hidung mampet seperti flu tapi tidak flu ya, mulut rasanya buat makan nggak enak, kadang mual ya, kadang terasa kepait-paitan ya, itu seperti itu ya. Sampai dengan leher juga kaku, sampai pundak tegang, tensi naik. Nah itu akhirnya menambah kita semakin takut, semakin cemas seperti itu. Nah belum lagi yang di seputar dada selalu panas, berdebar-debar, nyeri, kemudian nafasnya menjadi agak pendek ya. Nah kemudian kadang ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya, dari depan tembus sampai ke belakang. Nah itu yang betul-betul membuat saya itu cemas seperti itu. Nah belum yang di ulu hati mengganjal ya, perut selalu kembung, begah, sembelit ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi kemudian juga pencernaan ini rasanya seperti tidak lancar ya. Jadi begah itu kemudian rasanya itu selalu ini kayak penuh perut itu seperti itu ya, seperti itu. Nah kemudian belum ini badan yang selalu juga sering pegel-pegel seperti meriang ya, kemudian kaki tangan dingin ya, pokoknya mencemaskan itu seperti itu. Nah belum sensasi-sensasi psikis ya, yang kita selalu khawatir, selalu cemas, selalu was-was ya, bahkan pernah ya itu jadi bayangan kita itu takut ya, takutnya jangan-jangan ini sudah mendekati kematian, karena ketika kita melihat wajah kita juga semakin pucat ya, kemudian berat badan selalu turun. Nah ini kan siapapun orangnya pasti akan cemas ya ketika melihat perkembangan yang seperti itu ya. Nah tetapi setelah kita
paham ya, sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya kita bangkit ya, harus kita bangkit, dan dari istilahnya kebangkitan diri kita sendiri yang kita niati ya, yaitu kita harus sembuh ya demi orang-orang yang kita cintai ya, dari keluarga ya, mungkin dari kolega dan lain sebagainya. Nah itu kita harus bangkit, kita harus sembuh. Nah dengan seperti itu maka setiap saya mendapatkan istilahnya ada tip-tip baru ya, ada pencerahan baru, nah itu selalu saya praktekkan, dan alhamdulillah itu berbuah ya, akhirnya menjadi sembuh, dan saya katakan sebagai sembuh total karena sampai dengan saat ini itu saya tidak istilahnya menganggap ketika memang ada sedikit rasa, itu wajar karena kita sebagai manusia ya, sedikit ada sensasi, tapi itu sudah tidak saya anggap itu sensasi asam lambung ya, yaitu pada waktu misalkan saya merasa sedikit kembung, ya sudah saya kembalikan seperti dulu sebelum kita mengalami gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis. Ketika misalkan perut saya agak kembung ya, saya dalam batin saya mengatakannya bukan wah ini asam lambung, bukan seperti itu, tetapi langsung saja wah ini masuk angin, agak sedikit kecapean atau agak sedikit telat makan, itu wajar ya, nanti sebentar lagi juga akan sembuh. Hanya seperti itu saja. Nah akhirnya kita menjadi seolah-olah dengan asam lambung inisiatif psikosomatis itu memang sudah terlepas. Itu seperti itu caranya teman-teman. Jadi segala sesuatu itu mulai dari pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita sudah mengatakan memang saya sudah sembuh ya, akhirnya ketika kita mungkin agak sedikit ada rasa sakit atau apa, ya sudah, jangan dihubungkan dengan asam lambung lagi itu, karena manusiawi ketika orang itu katakanlah kadang masuk angin, kadang meriang, itu wajar ya. Jadi tidak istilahnya selalu mencari kambing hitam itu asam lambung, itu seperti itu. Nah itu caranya seperti itu teman-teman, untuk kita menuju ke sembuh total. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan ya, supaya kita betul-betul bisa berubah ya, yaitu memang kita harus melihat ini apa, mawas diri lah, menilai diri kita sendiri ya. Jadi barangkali hal-hal itulah yang menyebabkan kenapa kita menjadi terkena gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis, walaupun secara spesifiknya itu kadang kita berbeda-beda ya, jadi setiap individu itu kadang tekanannya berbeda-beda sebab khususnya ya, tetapi sebab secara umumnya biasanya itu ya hampir sama lah, seperti itu, makanya penderitaannya sama kan, seperti itu ya. Nah maka kita perlu istilahnya itu mawas diri, mengoreksi diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang menyebabkan, contohnya misalkan dari faktor makanan ya, mungkin di masa lalu ya, seperti saya juga terus terang saja di masa lalu makannya itu ceroboh ya, saya itu suka makan pedas-pedas, makan kalau nggak pedas itu rasanya nggak nendang lah, kurang gimana ya, kurang puas itu. Nah akhirnya saya terbiasa kalau makan itu, kalau ambil sambal kalau nggak 2 sendok itu rasanya kurang mantap itu. Nah itu juga menjadi catatan contohnya seperti itu. Oh ya, nah akhirnya itu menjadi perubahan. Nah, dulu saya sebelum mengalami ini asam lambung juga minum kopi itu agak over ya, jadi sehari itu bisa sampai 6 gelas ya, bisa sampai 6 gelas kopi hitam teman-teman ya. Padahal waktu itu ya, itu pagi-pagi ya, mau berangkat kerja itu hanya minum kopi saja ya, kemudian makannya nanti agak siang. Nah itu akhirnya yaitu dari faktor itu ya, kopi itu akhirnya terkena MAH ya, kemudian periksa ke dokter, katanya ada sedikit iritasi karena ya pengaruh makanan, contohnya seperti itu. Terus juga ada juga ya yang dari obat ya, saya pernah juga makan obat yang agak lama. Kayak dulu itu saya sering sakit gigi ya. Nah giginya sering linu ya, walaupun sebenarnya linu ini faktor alam ya, karena dulu saya kerjanya jauh naik sepeda motor ya.
Nah, kan keterpa angin sebenarnya itu. Nah, itu yang membuat kadang gigi menjadi linu. Nah, akhirnya saya hampir tiap hari itu makan itu obat itu anti nyeri lah, anti nyeri tapi tujuannya untuk sakit gigi itu sebenarnya itu. Nah, itu juga kata dokter itu juga efeknya itu di lambung tidak baik ketika memakan obat dalam waktu yang agak panjang itu seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ya udah saya akhirnya saya hentikan saya hentikan semua itu seperti itu. Apalagi setelah mengalami gangguan asam lambung. Nah, artinya dari istilahnya pola makan yang amburadul, yang kurang terkontrol. Nah, ini saya benahi gitu seperti itu, atau minimal sebagai catatan dulu lah seperti itu, karena itu juga termasuk penyebabnya di awal-awal. Nah, kemudian setelah itu dalam hal istilahnya pola hidup kita juga saya termasuk agak aktif ya, di mana jam terbang kegiatan itu agak tinggi ya, sehingga sering pulang larut malam, kemudian kadang di rumah masih begadang ya, ya walaupun begadangnya kadang positif ya, karena kita istilahnya mendiskusikan ini pekerjaan, mendiskusikan hal-hal yang bersifat sosial seperti itu, tapi hampir tiap malam itu sampai larut malam, sehingga tidurnya selalu kurang. Nah, akhirnya efek di tubuh itu ya kurang baik ya, contohnya imunitas menjadi menurun dan sebagainya. Nah, artinya pola hidup itu kurang baik lah waktu itu ya, karena berlebihan di dalam beraktivitas. Nah, itu juga saya kurangi ya, itu hal-hal seperti itu. Nah, kemudian dalam hal istilahnya pola pikir ya, itu juga karena belum paham, sehingga kita kadang berpikirnya itu ini apa, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak penting tetapi selalu dipikirkan ya. Jadi sehingga membuat kita pikiran menjadi lelah ya, menjadi lelah karena hal-hal yang negatif juga selalu dipikir ya, kemudian mempengaruhi perasaan kita menjadi merasa kurang merdeka, kurang bahagia ya, kurang damai, itu menjadikan hal-hal seperti itu ya, sehingga juga mempengaruhi juga terhadap emosi. Kadang emosi menjadi tidak stabil, kadang menjadi mudah marah, mudah tersinggung dan seterusnya. Nah, ternyata hal-hal seperti itu ketika diakumulasi itu endingnya nanti menjadi itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu seperti itu ya, termasuk pola perilaku kita ya, pola perilaku kita itu juga ikut menentukan juga ya, termasuk juga pola spiritual kita juga menentukan. Dan maka dari itu, dari hal-hal itulah ya, itu memang kita harus istilahnya menganalisa diri kita sendiri. Nah, setelah itu kemudian kita mencoba untuk memperbaikinya ya. Nah, ini yang namanya titik sadar ya. Jadi titik sadar itu memang kadang kita harus mengalami penderitaan dulu. Nah, setelah itu baru kita sadar diri. Nah, ketika sudah sadar diri, nah disitulah ya nanti kita bisa melihat kekurangan kita. Jadi sadar itu artinya bisa menemukan kekurangan diri kita sendiri dan berani memperbaikinya. Itu menurut saya sadar itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita sebenarnya bisa menemukan kekurangan diri kita tetapi kita tidak berani memperbaiki ya, yaitu namanya belum sadar lah seperti itu. Nah, ternyata dari kesadaran seperti itulah yang ini membuat kita itu menjadi membaik ya, dan menjadi baik akhirnya gangguan-gangguan ini ya, yaitu tentang asam lambung, GERD, psikosomatis itu menjadi sembuh. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kompleks betul-betul, multifaktor itu seperti itu ya. Jadi bahkan seperti obat itu ya berperan ya, cukup membantu, tetapi prosentasenya itu paling-paling hanya 25% lah. Selebihnya itu kita harus istilahnya merubah hal-hal lain ya, hal-hal lain yang seperti sering saya sharingkan kepada teman-teman ya, terutama yang berhubungan dengan masalah perilaku ya, masalah sikap, kemudian
masalah spiritual. Nah, itu penting sekali ya, termasuk masalah psikis atau kejiwaan. Nah, itu penting sekali. Justru dengan hal itu nanti tubuh itu akan meresponnya dengan baik ketika kita sudah bisa merubah katakanlah mulai dari mindset yang positif, yaitu nanti tubuh akan mengikutinya. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu secara garis besar ya ini ya, karena kalau mau detail ini satu poin ini satu konten sebenarnya ya, tetapi ini saya ingin memberikan secara garis besar dulu ya, mungkin nanti silahkan teman-teman komen ya untuk ingin lebih detailnya, sehingga nanti bisa saya buatkan konten-konten di video berikutnya ya. Nah, karena semuanya cukup panjang ya. Nah, solusinya ini yang penting ya. Yang penting solusinya, semua aktivitas, semua perilaku kita, semua sikap kita, semua langkah kita fokuskan untuk kesembuhan. Nah, itu cara saya itu seperti itu. Nah entah itu melalui mungkin pola makannya, mungkin pola hidupnya, mungkin pola pikirnya, mungkin melalui pola perilakunya, mungkin mulai pola spiritualnya. Nah, ini yang saya maksud dengan holistik, teman-teman. Jadi keseluruhan itu seperti itu, karena hidup ini tidak hanya jasmani juga ya, tapi juga rohani ya. Jadi tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Maka itu semuanya harus istilahnya kita selesaikan, itu seperti itu. Nah, ini yang hubungannya dengan solusi ya, hubungannya solusi dengan penyembuhan. Contoh ya, yang pertama misalkan melalui makanan. Nah, melalui makanan itu saya selalu afirmasi, teman-teman. Baik itu saya mau makan maupun mau minum ya. Afirmasi itu ya mantra lah, mantra atau doa itu afirmasi. Cuma kelebihan afirmasi itu memang syaratnya kita harus paham dengan bahasa yang kita katakan, sehingga kita ketika kita berdoa atau berafirmasi kok menggunakan kata-kata yang kita nggak paham, nah itu nggak akan nyambung ya, karena nanti supaya dipahami oleh kecerdasan bawah sadar kita yang tersimpan di seluruh sel tubuh kita, nah itu yang akan bekerja ya, bekerja sesuai dengan afirmasi yang kita sampaikan ya. Afirmasi itu ini apa, self talk lah, jadi ngomong dengan diri kita sendiri ya, memberikan pesan-pesan. Itu artinya pesan pikiran sadar kepada bawah sadar. Nah, itu contohnya misalkan ya, setiap saya mau makan, setiap mau minum, ini pun saya jadikan media untuk menyembuhkan diri. Nah, itu contoh misalkan saya mau makan ya, itu biasanya afirmasinya agak lama ya itu. Nah, itu cara saya seperti ini ya, misalkan saya sudah di depan saya ini makanan ya. Nah, kemudian katakanlah saya mau makan pagi atau makan siang atau makan malam sama saja ya. Nah, itu saya afirmasi dulu. Pertama, alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan ya, atau terima kasih ya Allah, sama saja ya. Terima kasih saudara empatku yang ada di dalam diriku maupun di luar diriku. Dengan energi cinta kasihku ya, saya makan siang misalkan ya, dengan berbagai itu ya. Saya mau makan siang sebagai obat untuk menyembuhkan atau untuk menyehatkan jiwa dan ragaku. Ambillah secukupnya ya yang bermanfaat, dan buanglah sisanya jika berlebihan dan tidak bermanfaat. Nah, kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah ya, atau kalau mungkin keyakinannya lain ya, bukan muslim ya, dengan atas namamu, dengan kekuatanmu ya, dengan energi cinta kasihku, terima kasih, maafkan aku. Nah, kemudian baru kita makan seperti itu. Nah, sehingga di mental saya, di pikiran saya, pokoknya semua yang saya makan ini adalah obat ya, karena sudah saya afirmasikan, dan tubuh itu akan meresponnya, karena sel-sel cerdas itu sebenarnya menanti afirmasi pesan-pesan yang dipesankan oleh bosnya lah. Bosnya ya pikiran kita itu yang kemudian kita manifestasikan lewat afirmasi atau kata-kata itu. Maka ini luar biasa ya. Makanya kemudian saya ada perubahan-perubahan semakin baik, karena di setiap
momen itu selalu saya fokuskan untuk penyembuhan. Nah, kemudian di pola hidup ya, pola hidup misalkan kita sedang melakukan aktivitas, katakanlah kita berjalan ya. Nah, berjalan saja itu, sebelum berjalan kita bernafas lah ya. Nafas saja itu saya manfaatkan teman-teman ya. Jadi nafas ini sebagai media untuk berzikir ya bagi saya ya. Berzikir itu artinya mendekat kepada Sang Pencipta ya. Jadi pada waktu saya menghirup di batin saya loh ya. Ini tidak lewat kata-kata tapi hanya di batin. Itu saya ucapkan innallah ya. Innallah itu artinya saya menarik energi positif dari Sang Pencipta atau dari Allah ya. Kemudian pada waktu saya mengeluarkan nafas, saya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu artinya saya mengeluarkan energi-energi negatif ya. Karena saya tadi sudah menarik energi yang positif, yaitu energi ilahiyah, kemudian saya masukkan ke dalam diri saya, kemudian lewat nafas saya keluarkan energi-energi yang negatif. Nah itu selalu saya lakukan seperti itu. Terus misalkan ini hubungannya dengan pola hidup juga ya. Saya sedang berjalan ya, setiap langkah ini adalah tahlil bagi saya. Ya, tahlil bagi saya yaitu setiap langkah itu saya selalu membaca ini la ilaha illallah Muhammad Rasul. Seperti itu. Ternyata itu memberikan energi power yang sangat kuat. Jadi waktu itu kan saya kalau jalan itu sempoyongan, oleng ya, seperti mau jatuh. Nah itu sambil saya membaca itu entah kenapa ya itu menjadi tegak, menjadi kuat ya, keberaniannya menjadi timbul. Dan faktanya yaitu jadi saya terlepas dari anxiety psikosomatisnya seperti itu. Jadi itu seperti itu terus ya. Jadi afirmasi itu jalan terus ya. Ketika kita mau bepergian itu pun saya afirmasi dulu ya. Kadang di jalan juga afirmasi itu seperti itu. Jadi prosesnya ini betul-betul holistik ya. Setiap langkah saya manfaatkan seperti itu. Nah, kemudian dalam yang hubungannya dengan pikiran ya, saya selalu berusaha untuk positive thinking. Jadi selalu berpikir positif ya. Nah, yang biasanya ketika kita belum sadar diri, pikiran kita itu otomatisnya ke hal yang negatif ya. Kadang ingatnya trauma-trauma masa lalu yang menakutkan, atau kita cemas ya dengan masa yang akan datang, wah nanti sembuh atau tidak, dan seterusnya seperti itu ya. Nah itu saya rubah semua ya, itu menjadi berusaha positif ya. Berusaha positif mudah ya, ketika kita mau mensikapi segala sesuatu, awali dengan syukur saja ya, awali dengan syukur. Jadi alhamdulillah saya bersyukur gitu, seperti itu dulu, baru kita mensikapi apa yang kita sikapi. Nanti ketemunya hikmahnya ya. Jadi contohnya misalkan kita perutnya kembung, itu pun kita syukuri. Jadi supaya pikiran kita positif ya, saya katakan ya, alhamdulillah saya bersyukur walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi, hanya numpang lewat, seperti itu ya. Nah akhirnya ya mudah lewat itu rahasianya orang mengalami anxiety psikosomatik. Memang afirmasi itu harus full teman-teman ya, itu seperti itu. Karena kalau kita bisa ngomong ya, berarti pikiran mengikuti itu, mengikuti apa yang kita katakan. Nah akhirnya pikiran menjadi positif. Nah itu contohnya kita menciptakan pola pikir yang positive thinking, itu mudahnya seperti itu. Nah kemudian dalam hal yang hubungannya dengan pola perilaku ya, kita berusaha berperilaku baik teman-teman kepada semuanya, kepada alam semesta termasuk ya. Nah yang pertama memang pada diri kita sendiri ya, kepada orang lain, kepada alam, itu kita harus baik ya. Karena apa? Dengan kita mengeluarkan istilahnya perilaku baik, nantinya akan kita terima itu juga kebaikan-kebaikan dari semuanya kepada kita. Nah ketika kita menerima kebaikan ya sudah, rasanya kita menjadi nyaman, menjadi senang, menjadi gembira, menjadi bahagia. Itu hanya adanya seperti itu ya. Nah ukuran baik bagaimana? Mudah ya. Jadi pokoknya baik bagi diri kita, juga baik bagi orang lain. Itu
insya Allah itu menjadi baik gitu ya. Tetapi kadang kita kan yang terpenting baik bagi diri kita sendiri ya, kadang menurut orang lain sebaliknya. Nah itu yang kita lakukan. Nah ketika seperti itu nggak jadi ya. Jadi untuk kita belajar berperilaku baik, yaitu baik bagi diri kita ya, tetapi juga baik bagi orang lain. Nah itu lanjutkan yang hal-hal seperti itu ya. Ini kalau dikupas satu-satu itu panjang banget teman-teman ya. Ini juga durasinya sudah agak panjang. Nah yang terakhir adalah yang hubungannya dengan pola spiritual. Pola spiritual intinya ya, kenapa kita sakit? Karena kita menjauh dengan Sang Pencipta. Nah, ini di sini ya, kita hanya mendekat, lebih mendekat. Itu seperti itu rahasianya ya. Jadi kita mendekatkan diri lah istilahnya. Dengan caranya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing ya. Itu seperti itu. Jadi secara garis besar seperti itu. Kalau memang kita bisa istilahnya memahami ya dan bisa mempraktekkan, insya Allah ya pasti sembuh ya. Jadi badai pasti berlalu ketika kita sudah berproses seperti itu. Nah itu pengalaman yang saya jalani sendiri. Mudah-mudahan bagi teman-teman ini ya bisa menjadi referensi lah ya. Silahkan dipraktekkan karena yang terpenting adalah prakteknya, bukan teorinya. Maka kadang ada yang komen ya, ini teorinya Pak Gito kok enggak jos misalkan ya, sudah saya praktekkan belum. Nah itu karena mungkin prakteknya belum sungguh-sungguh. Nah maka itu yang perlu ditinjau kembali. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.